Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menerima pelajaran hari ini, jam pertama sampai jam terakhir. Hari ini kita bertemu di pelajaran korespondensi. Kalau minggu kemarin kita bertemu pelajaran korespondensi membahas tentang kompetensi dasar di semester genap. Hari ini yang akan kita bahas adalah komunikasi kantor KD3.1, yaitu memahami komunikasi kantor. Ada beberapa materi yang akan kita bahas juga hari ini. Materi yang akan kita bahas hari ini yang pertama yaitu jenis-jenis komunikasi, kedua komponen komunikasi, ketiga dan sarana komunikasi, dan yang terakhir adalah efektivitas komunikasi. Sebelum saya melanjut ke materi-materi ini, ada yang masih ingat minggu kemarin apa yang kita bahas? Kemarin kita membahas tentang pengertian komunikasi kantor. Apa sih yang dimaksud komunikasi kantor kemarin? Itu adalah proses penyampaian informasi, instruksi atau perintah mengenai pekerjaan atau tugas. Dan fungsi komunikasi, ada bentuk-bentuk komunikasi dan lain sebagainya. Diingat kembali pelajaran kemarin. Yang pertama yaitu tentang jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ini banyak sekali ya. Yang kita bahas hanya 3, yaitu komunikasi menurut cara penyampaiannya. Nah, menurut penyampaiannya ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Yang dimaksud dari lisan ini adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak. Artinya, komunikasi bentuk ini dilakukan antara dua belah pihak secara bertatap muka. Jadi, kalau secara lisan ini berbicara secara langsung bertatap muka, atau kalian sedang mengobrol teman kalian secara langsung. Lah, itu namanya komunikasi lisan. Sedangkan komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan, seperti WA, surat elektronik atau memo, gambar, spanduk, dan bisa lain sebagainya. Kalau sekarang banyak sekali atau banyak ikon-ikon yang bisa kita tunjukkan, yaitu adalah komunikasi tertulis. Jenis komunikasi kedua yaitu komunikasi menurut kelangsungannya. Ini dibagi 2 lagi, yaitu komunikasi langsung. Yang pertama, komunikasi langsung ini bisa juga diartikan sama dengan komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan campuran tangan perantara pihak lain atau media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak. Jadi bertatapan langsung dan langsung pembicaraan informasi. Sedangkan yang kedua yaitu komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung ini tidak sama dengan komunikasi tertulis. Jadi kalau komunikasi tertulis tadi hanya berbentuk gambar, tulisan atau simbol, sedangkan komunikasi tidak langsung ini bisa berbentuk voice note. Itu adalah salah satunya, yaitu menggunakan telepon, media yang menggunakan perantara, jadi tidak langsung berbicara. Ada perantara media yang digunakan untuk berkomunikasi. Jenis komunikasi ketiga yaitu komunikasi menurut perilakunya. Dibagi menjadi 3 lagi, yaitu komunikasi formal, informal, dan non-formal. Yang dimaksud dari komunikasi formal itu adalah komunikasi yang biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Nah, komunikasi ini biasanya mempunyai aturan dan tata cara sendiri menurut aturan dari organisasi atau perusahaan yang mengadakan acara. Sedangkan komunikasi informal terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi. Contohnya adalah obrolan teman, desas-desus. Maksudnya gimana? Yaitu hibah. Contoh salah satunya adalah hibah. Yang ketiga adalah komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal. Jadi ini di tengah-tengah ya, dan informal. Komunikasi yang bertujuan dengan melaksanakan tugas pekerjaan organisasi. Jika informal tadi adalah komunikasi di luar organisasi, dan non-formal ini adalah berbicara tentang organisasi tapi tidak ada aturan yang tetap. Ke materi yang kedua, yaitu komponen komunikasi. Ada 5 komponen komunikasi dalam proses komunikasi sendiri. Yang pertama yaitu komunikator.
Komunikator ini adalah pihak yang menyampaikan pesan pada pelaksananya, dapat dilakukan oleh pasangan ataupun kelompok. Jadi, komunikator ini adalah orang yang memberikan informasi. Yang kedua yaitu adalah pesan. Pesan adalah informasi yang diberikan komunikator kepada komunikan. Nah, pesan ini bisa berupa kata-kata atau verbal, berupa pujian, caci maki, berita, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa verbal, misalnya body language atau body isyarat, suara, warna, dan lain sebagainya. Ketiga, yaitu komunikan. Komunikan ini adalah pihak yang menerima pesan. Kalau tadi komunikator adalah pengirim pesan, kalau komunikan ini adalah penerima pesan. Komponen nomor 4 yaitu saluran atau media. Media ini adalah alat yang menghubungkan komunikator dengan komunikan. Contohnya adalah telepon, handphone, surat kabar, koran, majalah, surat biasa atau surat penting, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari saluran atau media yang digunakan pada proses komunikasi. Komunikasi yang terakhir adalah umpan balik atau biasa kita sebut dengan feedback. Adanya perubahan tingkah laku pada komunikan. Tingkah laku itu dapat berupa pengetahuan, sikap, atau perbuatan. Jadi ada respek atau ada perubahan di sikap dari komunikannya sendiri atau dari penerima pesan. Ketiga yaitu sarana komunikasi. Ada banyak sekali sarana komunikasi. Sarana ini bisa disebut juga media komunikasi. Nah, yang pertama bisa juga tatap muka langsung. Jadi tidak menggunakan media komunikasi ya di sini. Dia langsung menggunakan tatap muka, atau kalau kita bisa disebut jenisnya adalah komunikasi langsung. Ada juga email, surat menyurat antar seksi atau nota dinas. Ini adalah jenis jenis komunikasi tulis. WhatsApp, telepon antar seksi, telegram, speaker pengumuman yang ada di tiap ruangan. Jadi ini biasanya bisa kita lihat di tempat-tempat umum, contohnya rumah sakit, stasiun. Ada beberapa banyak perusahaan yang menggunakan speaker. Ada juga suatu aplikasi internet, bisa WeChat, bisa apalagi ada banyak ya beberapa sekarang komunikasi. Bisa juga Instagram sekarang kan bisa DM. Itu adalah salah satu sarana komunikasi juga. Kalau tadi kita sudah melihat beberapa sarana komunikasi, bagaimana cara kita memilih sarana komunikasi yang tepat dan benar? Ada 7 faktor utama yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu adalah keakuratan informasi. Berapa penting atau urgent komunikasi yang bersangkutan. Yang kedua, keakuratan. Apakah informasi yang akan diterima oleh komunikan itu secara akurat atau benar-benar itu terjadi, atau akurat 100% atau hanya setengah akurat, setengah gosip kalau kita bisa bicara. Yang ketiga adalah keamanan. Apakah ada resiko kehilangan komunikasi dalam perjalanan? 4 yaitu kerahasiaan. Apakah menjadi masalah bila orang yang tidak berhak mengetahui informasi yang dikomunikasikan? Terakhir yaitu rekaman. Apakah perlu bahwa komunikasi bersangkutan harus dalam bentuk tertulis untuk tujuan perekaman? Salah satu perekaman itu adalah dari surat perjanjian. Itu kan harus dalam surat tertulis, ada sah hukumnya. Yang adalah materi terakhir yaitu efektivitas komunikasi. Untuk mencapai aktivitas komunikasi itu tidaklah mudah karena ada beberapa hambatan dari organisasi ataupun pribadi, atau juga hambatan dari medianya sendiri. Beberapa faktor yang berkaitan dengan efektivitas komunikasi dalam sebuah perusahaan menurut Robin 2001. Yang pertama, direktur harus menyadari pentingnya komunikasi. Kedua, para manajer memandangkan tindakan atau ucapan. Jadi dia itu melibatkan ucapannya dengan tindakan. Ketiga, komitmen pada komunikasi dua arah. Jadi komunikasi dua arah maksudnya itu ada feedback, bukan cuma perintah. Kalau satu arah itu adalah perintah salah satunya.
Dan keempat, penekanan pada komunikasi tatap muka. Karena kalau kita berbicara dengan tatap muka, dengan video akan jauh berbeda tangkapannya. Itu adalah kenapa penekanan pada komunikasi tatap muka. Ada yang namanya gestur tubuh ketika tatap muka. Kelima, tanggung jawab bersama untuk komunikasi karyawan. Keenam, menangani berita buruk. Jadi ketika ada berita buruk tidak cuek, tidak acuh tak acuh. Jadi dia langsung menangani berita buruk itu. Dan yang ketujuh, pesan yang dibentuk audiens yang dimasukkan. Yang ke-8, melakukan komunikasi sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Jadi komunikasi itu berlanjutan satu dengan yang lainnya, bukan cuma satu sekali komunikasi, tidak ada komunikasi lagi apakah ada masalah atau tidak. Jadi ketika ada informasi atau komunikasi, sampai beberapa komunikasi selanjutnya. Jadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan, apa ada pertanyaan? Free konsultasi di nomor WA di bawah ya. Kalaupun ada pertanyaan, silakan tanya ke WA saya pribadi atau di grup di jam mata pelajaran saya. Dan jangan lupa untuk masuk ke Google Classroom. Kalian bisa masuk, klik di deskripsi YouTube bawah. Dan jangan lupa untuk merangkum materi hari ini di buku rangkuman Humas dan Keprotokolan. Oke, sekian pembelajaran dari saya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan paham semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.